Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang beberapa saham ya yang ada di sektor perbankan ya, di mana hari ini muncul pergerakan yang cukup bagus ya di sektor ini ya. Oke, saham yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita akan melihat Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Ya, seperti kita lihat di sini, di chart ini dapat kita lihat ya, BRI dari awal September mengalami downtrend ya. Dan mulai pertengahan ini ya, dapat kita lihat di sini, BRI mencapai bottoming ya. Proses bottoming dan membentuk base ya di sini atau sideways ya. Di range 3000 sampai 3180-an ya. Dan pada hari ini ya, BBRI kembali naik ya, naik dan menembus resist di 3160 ya, di 3180 ya. Dan bila besok ya bisa tetap bertahan ya di atas 3180, potensi untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di kisaran 3280 ya. Di sini dapat kita lihat pergerakan dari BRI pada hari ini, dapat kita lihat volumenya cukup oke ya dan mampu bertahan sampai akhir ya. Sampai closing BRI kenaikannya bisa tetap bertahan dan malah tembus resisten ya di 3180 ya. Dan di sini dapat kita lihat MACD-nya pun masih dia positif ya. Dari mana nih dari melihat pergerakan dari BRI, dapat kita lihat BRI masih terus diakumulasi ya. Dan dalam jangka pendek ini dapat kita lihat sudah mulai membentuk higher low ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah mulai membentuk indikasi awal pembentukan dari uptrend ya. Dan tinggal menunggu kenaikan ya. Membentuk higher high ya. Nah, bila bisa membentuk higher high, maka akan validlah uptrend yang terjadi di Bank BRI ya. Dengan target resisten terdekat di 3280. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di Bank BRI? Nah, di Bank BRI dapat kita lihat di sini asing masih terus menjual ya, walaupun value-nya sudah makin menurun ya. Dapat kita lihat di sini trennya tekanan jualnya makin mereda ya, kecuali beberapa hari lalu, 4 hari trading yang lalu terlihat asing membanting ya BRI, namun bantingannya tidak lebih rendah dari 3.000, jadi tidak masalah ya. Nah, kita akan tunggu dengan meredanya penjualan, tren meredanya ya, penjualan tekanan jual dari asing, kita akan tunggu gerakan dari BRI ya untuk terus lanjut menguat ya. Nah, kita akan berpindah membahas saham bank yang lain, yaitu yang kedua, saham Bank Mandiri atau BMRI ya. Nah, untuk pergerakan Bank BMRI terlihat
lebih uptrend ya, dapat kita lihat sini pergerakannya lebih uptrend daripada pergerakan Bank BRI ya, di mana Bank BRI hari ini baru mencoba masuk ya ke atas ya, bergerak di atas moving average 20-nya ya, sedangkan Bank BRI sudah berhasil close di atas moving average 20-nya sudah 5 hari ya, 5 hari ini ya. Jadi hal ini cukup bagus ya untuk Mandiri ya, sehingga pergerakan candlenya dapat kita lihat ya, start dari awal Oktober dapat kita lihat candlenya naik terus ya, dan hanya dua candle yang satu candle merah dan satu candle doji. Jadi pergerakannya dominasinya trennya naik ya, dan seiring dengan akumulasi beli yang terus terjadi di Bank Mandiri ya. Ini dapat kita lihat 5 hari bertahan di atas moving average 20 dan juga bertahan di atas resist kemarin dijebol ya, yang diujikan untuk jadi support, dan ternyata 5.450 ini sudah kuat ya, dan ke depan Bank Mandiri akan cenderung untuk terus lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5.825 ya. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya cukup stabil ya. Nah, kita akan tunggu lonjakan volume ya, sehingga harga bisa lanjut terus menguat ya. Dan dari MACD-nya dapat kita lihat pergerakan masih cukup positif dan akumulasi beli di BMRI terus berlanjut ya. Nah, bagaimana pergerakan asingnya ya untuk Mandiri? Bila di BRI terlihat asing masih terus meneruskan penjualan walaupun value-nya sudah semakin berkurang ya. Nah, untuk Mandiri sendiri dapat kita lihat, nah, mulai start Oktober dapat kita lihat asing lebih dominan melakukan akumulasi beli ya. Dan itu seiring searah dengan pergerakan harga sahamnya yang lanjut naik ya, dengan pembentukan candle yang bagus dan tren yang sudah berubah menjadi uptrend ya. Setelah sebulan penuh dari awal September, BMRI mengalami downtrend ya. Oke, kita akan beralih ke saham ketiga ya. Kita akan melihat, nah, saham BRI Agro ya. Nah, ini dapat kita lihat trennya di sini ya, sudah mengalami uptrend ya. Kita tarik, ini downtrendnya pun sudah berakhir ya. Nah, ini sudah keluar dari downtrend ya. Dan sudah membentuk higher low ya, higher low dan membentuk higher high di sini ya. Ini higher high, sudah higher high kembali. Jadi ke depan trennya akan untuk agro akan bullish ya atau uptrend ya, menuju ke resisten berikutnya ya. Di resisten berikutnya yang ada di kisaran 372 ya. Nah, hari ini agro berhasil naik ya, menembus dan tutup di atas resistnya ya di 334 ya, dan potensi terus lanjut naik ya. Dan untuk volumenya sendiri ya, dapat kita lihat di sini volumenya cukup bagus ya. Nah, volumenya trennya bagus ya, seiring dengan kenaikan harga ya. Di kenaikan ini cukup sehat ya. Dan juga aksi akumulasi beli terus berlanjut ya, dan di indikator MACD-nya pun terus cukup positif ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari agro berikutnya ya, untuk menuju melanjutkan uptrendnya dan menuju resisten berikutnya di 372 ya. Gimana pergerakan asingnya ya bila di agro ya. Nah, agro dapat kita lihat asing juga lebih banyak akumulasi beli ya. Namun walaupun value-nya terbilang kecil ya. Ini paling besar di sini hanya senilai 3 miliar ya. Jadi jauh dibandingkan transaksi asing di saham-saham blue chip ya, seperti Mandiri atau BRI tadi ya. Yang walaupun kecil sudah puluhan miliar ya. Nah, sedangkan di agro masih kecil sekali ya. Namun dominasi asing masih dapat kita lihat di sini di bulan Oktober ini terlihat
dominasi lebih banyak dia melakukan akumulasi beli ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya, berikutnya kita akan melihat saham BRI Syariah ya. Nah, BRI Syariah juga hari ini pergerakannya cukup bagus ya. Dia berhasil break ya. Dia berhasil break dari resist di 890 dan besok ya potensi lanjut ya menuju ke resisten berikutnya di 945 ya. Dan dapat kita lihat di sini volumenya pun cukup bagus ya, dimana kenaikan ini ya, tren naik ini berlangsung seiring dengan volume. Jadi kenaikan dari BRI BRIS ini cukup sehat juga ya. Ini dapat kita lihat di sini terus membentuk higher low ya. Nah, ini higher low terus ya. Dan juga membentuk higher high. Nah, jadi cukup bagus ya. Jadi membentuk pola tren yang uptrend ya. Jadi untuk BRIS potensi sangat besar ya untuk terus melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten berikutnya apabila bertahan ya di atas 890 ini. Nah, BRIS akan lanjut menuju ke resisten berikutnya di 945 ya. Dan di indikator MACD-nya pun juga masih positif ya. Dan kenaikan dari BRIS ini terus berlanjut dan akumulasi beli terus berlangsung ya. Jadi untuk kondisi di BRIS masih cukup positif ya, sangat positif ya. Dan sudah dalam posisi uptrend yang cukup bagus ya. Dilihat dari sini, candle-nya pun closing candle sudah hari ke-6 ya, sudah hari ke-6 di atas moving average 20 ya. Jadi posisi cukup bagus. Nah, untuk pergerakan asingnya sendiri ya. Untuk BRIS dapat kita lihat masih belum terlalu banyak ya pergerakan asingnya. Nah, 2 hari terakhir terlihat asing mulai terus membeli ya. Nah, dan terlihat di sini ketika dia September turun, nah asing terlihat ada mengakumulasi juga ya. Nah, kita akan tunggu akankah BRIS bisa berlanjut naik ya dan lanjut terus menuju ke angka psikologis 1000 ya. Nah, kita akan tunggu ya. Oke, saham terakhir ya dari Seta Finder yang kita coba bahas yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM ya. Nah, BJTM sama ya seperti Shutter Finance yang lain, dapat kita lihat di sini trennya menunjukkan arah yang cukup positif ya, di mana membentuk higher low terus ya. Di sini dapat kita lihat dan juga terbentuk higher high ya. Jadi sudah mulai bergerak uptrend dan keluar dari downtrend ya, dan mulai bergerak uptrend ya di sini. Nah, hari ini ketika saham-saham lain mulai bergerak naik nih, dapat kita lihat BJTM malah turun ya, namun masih dalam toleransi ya. Ini masih di atas di dalam uptrend channel dan juga masih di atas closingnya masih di atas moving average 20 ya, dan ini sudah masuk hari ketiga ya di atas moving average 20. Jadi pergerakan ke depan masih cukup positif ya. Ini volume hari ini telah besar walaupun besar, namun harga tidak keluar dari uptrend dan juga tidak keluar ya dari moving average 20 ya. Jadi masih inline ya. Nah, sedangkan untuk moving
indikator MACD-nya masih positif ya, belum terlihat adanya tekanan jual dan akumulasi beli masih terus berlangsung ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, selama BJTM di atas masih di dalam uptrend dan di atas moving average 20-nya masih potensi untuk terus lanjut naik ya, menuju ke resistennya yang ada di 580 ya. Bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Untuk di BJTM sendiri dapat kita lihat nih yang bersama di Mandiri ya. Ini ketika awal dari start Oktober, asing terus masuk ya di saham BJTM ya. Nah, untuk BJTM transaksi asing cukup besar ya. Dapat kita lihat sini rata-rata 50 miliar ya ke atas ya. Nah, ini cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu ya bila BJTM terus bisa bertahan di atas moving average 20-nya, ada potensi besar BJTM untuk dapat melanjutkan kenaikannya ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba membahas bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya pada hari ini ya. Ya, IHSG kita hari ini naik ya, namun diawali dengan gap up ya, dimana gap up ini kurang begitu bagus ya, karena mengingatkan kita pada kejadian yang lalu ya, dimana dia gap up ya di atas 5.000 dan kemudian besoknya harus turun gap down ya. Nah, ini gapnya ada di 5.075 ya. Gapnya ini ada di 5.057 ya. Nah, ini gapnya ya. Gapnya ada di 5.057 dan pada hari ini IHSG ditutup naik ya. Naik 0,78 ya di 5.093 dan sudah break ya dari resistnya ya di 5.075 ya. Ini dia sudah break ya. Dia sudah break dan ke depan dia akan coba terus naik ya menuju ke resisten berikutnya di 5.187 ya. Nah, dan dapat kita lihat tren di IHSG dapat kita lihat masih uptrend ya. Di sini masih higher low dan low-nya makin naik ya. Low makin naik dan high-nya makin tinggi, makin membentuk higher high terus ya. Jadi ke depan ini trennya masih cenderung uptrend ya. Dan juga kalau dilihat dari candlestick-nya dapat kita lihat start dari awal Oktober dapat kita lihat ya. Lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 candle naik ya. Dan juga dananya 2 candle merah ya, candle turun ya. Dan ini menandakan bahwa tren yang terjadi di Oktober ini terlihat sangat uptrend ya. Nah, kita akan tunggu berikutnya untuk besok ya. IHSG masih potensi untuk terus melanjutkan kenaikan ya, apalagi bank-bank yang market kapitalisasinya besar belum banyak bergerak ya. Nah, kita akan tunggu apabila besok bank masih terus lanjutkan kenaikan, otomatis IHSG akan terus naik ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.